Jadi khusus ni ayat Al-Kursi, kalau kita bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jangan disambungkan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari sisi makna tidak baik. Karena sekarang kita sudah sepakat, kalau kita baca di tengah surah cukup a'udzu, tidak ada bismillah kan? Tapi boleh enggak baca bismillah? Kalau soal boleh, boleh saja. Tapi kita kan mencari yang terutama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha, berarti di sini kita berlindung kepada Allah sendiri dari Allah sendiri. Jadi seolah-olah terlipat Allah sama syaitannya gitu. Berarti dari sisi makna tidak baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala kemudahan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir serta keluarganya senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon yang sudah sempat maghrib di atas karbet, tolong gantian. Ya, gantian, kasih kesempatan bagi orang lain, jangan nempel. Cuman kita harap mudah-mudahan dapat berkahnya, insyaallah nanti mudah-mudahan dan izin Allah salat langsung di raudahnya di sana. Bisa menikmati salat dekat makam Rasulullah SAW, dekat mimbar Rasulullah SAW. Dan juga bayangkan dalam satu tahun aja berapa juta dari seluruh dunia, alim ulama, para awliya, salih, salihah yang sudah sempatkan diri untuk salat di raudah di situ. Dan raudah itu sebagian daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Raudhatun min riyadil jannah. Raudhatun min riyadil jannah. Malah ada satu dijelaskan oleh ulama, raudah itu adalah satu tempat yang Allah turunkan dari taman surga. Dari taman surga. Oleh karena itu kerajaan di sana waktu mempesankan karbet yang seperti ini dibedakan warnanya dengan warna karbet yang lain, di depan maupun di belakang. Ini memberikan tanda disitulah bekas atau lokasi tempatnya raudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga. Ada satu riwayat tapi didhaifkan oleh ulama, baina qabri wa mimbari, antara kuburku dan mimbarku. Bagaimana disebutkan kubur tapi Rasul masih hidup? Karena Rasul SAW tidak pernah menjelaskan di mana akan dikuburkan. Tapi begitu Rasul SAW meninggal, yang membawa riwayat tempatnya meninggal Rasul SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena semua para sahabat di saat itu tidak ada yang tahu, malah mereka bingung di mana membawakan Rasul atau dimakamkan Rasul.
Apakah dibawakan ke baki umum, menjadi umum seperti baki yang ada dekat masjid itu, atau dikuburkan di rumahnya, atau di mana? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'syaral anbiya nudfanu haitsu namut. Kami para nabi dan rasul dimakamkan di mana tempat kami meninggal. Artinya tidak boleh dipindah posisinya. Akhirnya kan Rasulullah SAW meninggal di rumahnya, di rumah istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di situ Rasulullah SAW dikuburkan di sana. Berarti Rasul dimakamkan di rumahnya, bukan dimakamkan dalam masjid. Ini yang menjadi persoalan. Dimakamkan di rumahnya, bukan dimakamkan di masjid. Nanti dalam sejarah masuk masjid, karena saat diperluaskan masjidnya biasanya diluaskan sebelah kanan, sebelah barat, kemudian selatan dan utara, sampai datang satu waktu terpaksa untuk meluaskan ke sebelah kiri imam yang namanya arah timur. Disitulah masuknya makam Rasulullah, kerana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menjadi dalam masjid. Tapi dibuatkan tembok itu agar menjadi batasan supaya tidak terlihat makam Rasulullah SAW. Dan ceritanya panjang dalam sejarah, dan itu yang menjadi bahasan saya, sirah Rasulullah SAW dari lahir sampai wafat di majlis rutin kita di Masjid Al-Latif di Pasaraya Blok M. Kembali kepada jemaah sekalian, sebelum saya menempati janji, karena diingatkan berkali-kali banyak jemaah, ibu-ibu terutama, atau semuanya ibu-ibu sebenarnya, karena saya lihat dari sisi nama-nama semuanya ibu-ibu, jadi tidak ada yang komentar dari bapak-bapak, karena dari bapak-bapak mungkin bisa komentar langsung aja. Jadi ibu-ibu menerangkan, pernah saya janji membahas tema yang terkait dengan Quran. Bagaimana Al-Quran, rahasia Al-Quran dari sisi ilmiah, dari sisi kesehatan, dan dari sisi rahasia dan mukjizat. Dan habis saya mengingat perjanjian itu, dan saya memeriksa bagaimana bisa tersusun setiap hari Rabu. Jadi dibedakan dengan hari Ahad atau hari Minggu kuliah duha akan dibedakan. Jadi hari Ahad akan menjadi bahasan kita poin-poin, seperti misal kemarin 10 amalan, dan insyaallah minggu yang akan datang di bulan April insyaallah akan menjadi bahasan kita soal amalan yang namanya amalan qalbu, ibadah-ibadah qalbu. Karena inti daripada ibadah kan qalbu sebenarnya. Kalau hati kita tidak fungsi dan tidak memperhatikan ibadah, berarti kita sia-sia. Dan banyakkan beribadah, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, seorang yang salat 60 tahun tapi di ujung 60 tahun ternyata tidak diterima salatnya selama 60 tahun. Na'udzubillah. Itu yang menjadi persoalan besar. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan di hadis yang lain, hadis yang sahih, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairul amal wa idza fasadat fasada sairu al amal. Rasulullah SAW menjelaskan ada sebuah daging dalam tubuh badan kita yang dinamakan kalbu. Kalau kalbu itu baik, berarti semua yang keluar dari tubuh badan kita, lewat mata kita, lewat lidah kita, lewat tangan kita, lewat kaki kita, semuanya akan jadi baik. Jadi mohon maaf jemaah sekalian, tidak ada istilah saya akan jadi baik kalau hati saya baik. Malah tanda kebaikan yang keluar secara nyata dan zahir itu tanda hati, asal hati itu baik. Dan syaitan kalau menggoda kita, bukan menggoda tubuh badan kita, tapi menggoda kalbu kita, supaya bisa terisi kalbu kita dengan rasa waswas. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita melaknati syaitan, tapi yang diwajibkan untuk berlindung diri kepada Allah lewat syaitan. Contohnya, tak boleh kalau kita lagi kesal sama syaitan,
berkata-kata yang justru membuat syaitan lebih bangga. Tapi yang membuat syaitan itu malah menjadi kecil dan tidak punya kekuatan untuk menggoda kita, satu, umirna bitta'awudhi minhu walam nu'mar bila'nihi, diperintahkan oleh agama kita berlindung kepada Allah dengan kata a'udzu billahi minasyaitan ar-rajim. Tapi tidak boleh kita laknati. Kadang-kadang kita mendengar seorang ceramah atau dalam khutbah, syaitan dilaknati Allah atau syaitan la'anahullah. Yang berhak untuk melaknati hanya Allah dan Rasulnya. Banyak ayat Al-Quran, ala la'natullahi ala zalimin, Allah melaknati orang zalim, Allah melaknati orang fasik, Allah melaknati orang dusta. Tapi dan Rasul SAW, la'anallahu akilar riba, dilaknati Allah orang-orang yang makan riba, yang menerima riba, yang saksi riba. Rasul SAW juga melaknati orang-orang yang minum khamar, yang memberi khamar, yang jual khamar, yang belanja khamar, semua. Walaupun dia tidak termasuk minum khamar, tapi kalau disuruh dia membawa botol khamar, dia termasuk dalam laknat itu. Kan kata laknat adalah keluarkan orangnya dari rahmat Allah. Jadi kalau ada seorang disebut dilaknati Allah, berarti sudah diusir dari rahmat Allah SWT. Dan tidak ada di antara kita yang berhak mengusir seorang dari rahmat Allah, karena soal rahmat kan milik Allah. Oleh karena itu hati-hati. Jadi kata berlindung kepada Allah di hadapan syaitan, kalau kita merasa ada waswas, ada sesuatu yang mengganggu fikiran kita, yang mengganggu perasaan hati kita, kita berlindung dengan kata a'udzu billahi minasyaitan ar-rajim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau engkau mau membaca kitabullah, dimulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah contohnya apa? Contohnya kalau kita lagi baca sendiri. Kita lagi baca sendiri. Atau istilah lain, ada 4 macam hal dalam hal isti'adzah. Ada 4 macam hal dalam hal isti'azah. Yang pertama, kalau kita memulai baca dari awal surah, kita mulai dengan a'udzu billahi minasyaitan ar-rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah, karena surah At-Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak ada bismillahirrahmanirrahim? Karena isi surah At-Taubah Allah membukakan cerita orang-orang munafik. Dan saya dapat satu pelajaran. Kalau kita mau check up, pergi kemana? Rumah sakit kan? Kalau mau check up iman bagaimana? Mau check up iman, saya mau tahu saya iman atau munafik, baca surah At-Taubah. Baca surah itu. Kenapa baca surah At-Taubah? Karena di dalamnya banyak Allah terangkan sifat-sifat orang munafik. Kita periksa, kira-kira di antara sifat ada di dalam diri kita? Kalau ada, berarti hati-hati, segera taubat. Oleh karena itu dinamakan taubat, karena Allah menerangkan sifat orang kafir, waktu bagaimana bermusuhan sama orang kafir yang memusuhi kita, harus kita bela diri. Bagaimana Allah terangkan sifat orang munafik. Tapi setiap cerita-cerita yang terbawa, Allah masih mengajak mereka segera bertaubat. Oleh karena itu dinamakan surat Taubah. Dan kalau Allah membukakan cerita dan aib, sifat-sifat kekurangan orang munafik, bukan Allah menjelekkan mereka, zatnya mereka, tapi Allah menjelekkan sifat kemunafikan sendiri. Jadi persoalannya di sini bukan orangnya, tapi persoalannya sifatnya. Itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini bertentangan dengan bismillahirrahmanirrahim yang termakna isinya dengan rahmat, kasih sayangnya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, tidak cocok terbawa. Ini satu pendapat. Yang kedua, pendapat kenapa tidak ada bismillahirrahmanirrahim dalam surah At-Taubah? Karena memang surah At-Taubah adalah sambungan daripada suratul Anfal.
Jadi boleh kita baca innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi kita sambung dalam suratul Anfal, boleh diteruskan dalam surat At-Taubah. Yang ketiga, ada alasan begitu turunnya ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak bisa menulis, dia punya beberapa sahabat kerjaannya tukang tulis. Dipanggil Rasulullah SAW, ini turun ayat, kamu tulis. Ayat ini diposisikan di sini, di kanan ini, di kiri ini, di atas ini, di bawah ini dituliskan, diawali dengan Bismillah. Begitu sampai surat Taubah, kata Rasulullah, tidak ditulis Bismillah. Jadi berarti di sini ada perintah. Tapi yang lebih kuat dalam tiga hal ini, kenapa tidak ada Bismillah? Karena isi surat Taubah itu adalah sifat-sifat orang munafik, dan Allah membukakan cerita mereka. Oleh karena itu tidak sesuai dengan sifat Rahman Rahim. Oleh karena itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hal yang pertama dalam hal isti'azah, kita menawali bacaan kita, apa dalam salat maupun di luar salat. Contoh, kalau kita lagi dalam salat, habis takbir kan baca iftitah. Kadang-kadang saya mendengar habis Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau kadang-kadang orang sebelum Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim duluan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Isti'azah itu apalagi dalam salat untuk membaca Al-Quran. Dan hikmah daripada membawa isti'azah dalam bacaan salat di luar salat sama saja, agar kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, waswas syaitan selama salat maupun selama kita baca. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim saat kita memulai baca. Ada sebagian besar ulama menwajibkan, ada yang menganggap sunnah, tapi lebih sempurna dalam hal baca. Kalau mulai baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kapan boleh kita bawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Hal yang kedua, kita membawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalau kita membaca dari tengah ayat atau tengah surah. Misal, saya baca dari awal kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus kita baca satu halaman, dua halaman, tiga halaman, empat halaman. Kemudian ada sesuatu yang menghalangi kita. Ada telepon, ada orang tamu datang, ada siapa-siapa, ada urusan, kita ingat sesuatu, kita tinggalin Al-Quran kan? Kemudian kita balik. Begitu kita balik kan pasti melanjut bacaan kita. Cukup tidak perlu bismillah lagi, cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim khususnya di ayat Al-Kursi. Kan habis kita salat, habis zikir-zikir kan baca ayat Al-Kursi kan? Dan saya minta sama jamaah, jangan sampai tertinggal ayat Al-Kursi setiap habis salat. Jangan sampai tertinggal setiap habis salat sama mau tidur. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa baina dukhulil jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat, tidak ada halangan untuk masuk surga kecuali mati. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi kita masuk surga kecuali menunggu meninggal. Ini keutamaan ayat Al-Kursi dibacakan setiap habis salat. Oleh karena itu, kalau anda sangat keburu, tidak sambat istighfar, tidak sambat tasbih, tidak sambat tahmid, tidak sambat takbir, tidak sambat doa-doa yang lain, begitu anda salam mau terus jalan, walaupun sambil jalan keluar dari masjid, tetap baca ayat Al-Kursi. Ini sayang sekali, jamaah sekalian masuk surga. Ini dengan ayat Al-Kursi masuk surga kata Rasul. Barang siapa yang menjaga ayat Al-Kursi setiap habis salat, tidak ada halangan membawa dia masuk surga kecuali menunggu mati. Subhanallah.
Jadi khusus ni ayat Al-Kursi, kalau kita bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jangan disambungkan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari sisi makna tidak baik. Karena sekarang kita sudah sepakat, kalau kita baca di tengah surah cukup a'udzu, tidak ada bismillah kan? Tapi boleh enggak baca bismillah? Kalau soal boleh, boleh saja. Tapi kita kan mencari yang terutama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha, berarti di sini kita berlindung kepada Allah sendiri dari Allah sendiri. Jadi seolah-olah terlipat Allah sama syaitannya gitu. Berarti dari sisi makna tidak baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Kalau anda merasa belum mantap kalau tidak bawa bismillah, ya silahkan, tidak ada yang melarang baca bismillah. Yang keempat, saat kita lagi ramai, lagi belajar ngaji, majlis ta'lim, giliran baca-baca Al-Quran, cukup yang membaca Al-Quran secara jahar orang yang pertama baca. Contoh, ada 10 orang nih, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, dipimpin oleh seorang ustaz membaca Al-Quran. Habis itu ustaz sudah membacakan, sekarang memberikan kesempatan tes baca ya. Dimulai sama ibu-ibu, misal a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin, seterusnya. Ibu sudah membawa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sudah mewakili jamaah semua. Jadi tidak perlu setiap orang baca harus a'udzu billah, karena diwakili sudah sama orang yang pertama. Jadi apa yang kita teruskan? Ada dua hal. Boleh kita kalau masih di awal surah, cukup kita bawa bismillah. Misal, ternyata kita lagi belajar ngaji 5 ayat. Ibu yang pertama sudah baca 5 ayat Yasin. Orang yang kedua baca 5 ayat juga Yasin. Berarti boleh bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Tak perlu a'udzubillah lagi karena sudah membawa pertama kali. Tapi kalau di tengah surah, misal kita lanjut, ada orang melanjut bacaan. Ada seorang baca sampai Tanzilal Azizir Rahim. Kan ini di tengah. Gilirannya bukan mengulang, tapi gilirannya lanjut. Ya, kalau gilirannya lanjut tidak perlu a'udzu dan tidak perlu bismillah, teruskan bacaannya. Tanzilal Azizir Rahim, kan di situ berhenti. Litunzira qauman ma unzir, sambungan. Kalau kita sambung ayat, tidak boleh dipotong dengan isti'adzah atau basmalah, karena kita masih sambung sampai selesai. Faham jemaah sekalian? Kalau maupun anda mau baca, tetap mau baca, baca sir, tidak boleh dijahar. Istilahnya dalam hati, bismillahirrahmanirrahim. Terus kita teruskan baca. Tapi lebih baik tidak membaca apa-apa, karena kita memang sambung. Kecuali kapan boleh kita baca? Misal ibu pertama selesai, begitu yang kedua mau teruskan, malah ada seorang baru datang, terus bicara-bicara apa, menghalangi kita kan, kita agak berhenti. Terus ayo, sudah selesai bicaraan kita, udah ibu lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum, dan seterusnya. Atau bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas? Karena saat kita berbicara memotong bacaan kita, menghalangi bacaan kita, sudah di luar. Berarti kita termasuk sudah memulai dari awal.